Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin berhasil untuk breakdown dari area low terakhir alias membentuk lower low baru. Dan kita telah berhasil menyentuh ke area 63.000 sebelum mendapatkan sedikit rebound dan sekarang stay kurang lebih di area 64.000. Nah, sebenarnya teman-teman, di video kemarin saya sudah sampaikan bahwa selama di area 64 sampai 63.000 dolar itu masih merupakan area yang saya ekspektasikan menjadi local bottom untuk koreksi yang kita lihat di Bitcoin sekarang. Dan ada sesuatu yang sangat menarik terjadi di price action yang menurut saya bisa menghadirkan semacam peluang yang pengen saya share di video hari ini. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,35 triliun dolar atau turun sekitar 0,67%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya sebenarnya mix, sebagian ada hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak signifikan, hanya 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 1,6% ke 0,1243 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Bitcoin terus terkoreksi, tetapi apa yang kita lihat terjadi di belakang layar belum berubah. Adopsi terus-menerus terjadi, semakin banyak orang yang menyadari bahwa Bitcoin bisa menjadi salah satu aset untuk diversifikasi portofolio mereka atau bahkan menjadi tabungan masa depan mereka. Nah, lagi-lagi berita adopsi datang teman-teman. Bukan adopsi sih, tapi ini adalah perkembangan, development gitu ya. Bahwa ada satu bank besar bernama Standard Chartered yang mempunyai aset kurang lebih 800 miliar dolar teman-teman. Jadi dia sudah launching a spot Bitcoin trading desk. Jadi ini adalah salah satu bank besar di dunia pertama yang kemudian membuat spot crypto trading. Jadi teman-teman, para nasabah di sana sekarang sudah bisa melakukan transaksi trading Bitcoin melalui banknya. Dan ini bukan bank kecil teman-teman, 800 billion dollar. Bisa kalian bayangkan. Dan mungkin ada sebagian yang tidak mau membeli melalui ETF dan maunya langsung membeli melalui spot. Nah, ini adalah jalan yang mereka tentunya tunggu-tunggu. Melalui bank kepercayaan mereka, tapi mereka bisa membeli spot. Kalau dulu kan bisanya hanya melalui exchange crypto, mungkin mereka harus buka account di Binance, di Bybit, mungkin mereka nggak percaya di sana, lebih percaya ke bank-bank mereka atau yang condong lebih ke arah tradisional, maka ini adalah solusinya. Bank mereka sekarang menawarkan untuk mereka-mereka yang mau membeli spot Bitcoin untuk langsung membeli melalui mereka. So, semua yang terjadi di 1-2 tahun terakhir itu mengarah ke arah yang positif untuk Bitcoin. Semuanya terlihat mulai mau mempunyai exposure terhadap Bitcoin, baik itu melalui spot Bitcoin ETF, ada yang membuka jasa seperti apa yang kita lihat hari ini, bisa spot trading, ada juga membuka jasa kustodian, ada juga yang mungkin hanya membuka jasa untuk bertransaksi gitu ya, atau menjadi seorang perantara. Berbagai cara mereka lakukan untuk mempunyai exposure terhadap Bitcoin karena ya mereka tahu bahwa Bitcoin sekarang bukan lagi sebuah aset yang kecil, bukan aset yang abal-abal, dan dari sini mungkin mereka bisa menghasilkan cuan gitu. Karena kan ya perusahaan-perusahaan besar seperti ini fokusnya tentunya bukan hanya soal nasabahnya, tapi bagaimana cara saya bisa mendapatkan cuan yang lebih. Ya sekarang lagi hype Bitcoin yang mereka mungkin cari cara gitu, gimana caranya bisa menarik nasabah atau mungkin investor gitu ya yang tertarik terhadap Bitcoin untuk kemudian menjadi nasabah mereka. Jadi itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini lagi-lagi menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana korelasi antara pergerakan chart Bitcoin dan juga Nasdaq 100. Dan S&P 500 saya rasa juga pergerakannya kurang lebih mirip lah gitu ya. Ini yang saya sampaikan berkali-kali, teman-teman. In general, secara umum ya, kita melihat kalau misalnya Nasdaq
dalam keadaan trend bearish, Bitcoin juga sama. Tapi sebaliknya, ketika Nasdaq kembali ke trend bullish, Bitcoin juga harusnya berada di track yang sama. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, dari tahun 2020 hingga sekarang, pergerakannya terlihat sangat mirip untuk Nasdaq. Setiap kali kita menemukan top di Nasdaq dan kemudian start untuk mengalami koreksi yang dalam, Bitcoin juga sama. Dan ketika kita melihat Nasdaq kembali bullish dan bahkan break ke area all-time high yang baru, kita juga melihat Bitcoin mengalami apresiasi dari segi harga yang cukup signifikan. Dari yang angka kurang lebih 16 ribuan, sekarang sudah kurang lebih di area 60 ribu. Itu adalah kenaikan 300% kurang lebih, teman-teman. Walaupun kalian mungkin merasa ini adalah sesuatu yang tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya, tapi put things in the perspective, bahwa kalian perlu tahu, kenaikan yang kita lihat di Bitcoin udah kurang lebih 300%. Dan itu hanya terjadi dalam kurun waktu 2 tahun, teman-teman. Aset mana lagi yang kira-kira bisa menghasilkan gain seperti itu? Tidak banyak, teman-teman. Walaupun ada, tapi tidak banyak. Yang bisa menghasilkan gain sampai 300% hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Dan untuk sementara, Nasdaq terus membentuk all-time high. Dan saya rasa jika Nasdaq dapat mempertahankan trennya di sini, walaupun sesekali ada konsolidasi terjadi, maka cepat atau lambat Bitcoin juga akan mengikuti, teman-teman. Untuk sementara, Bitcoin terlihat sedikit lagging jika kita bandingkan dengan pergerakan Nasdaq. Tetapi saya cukup meyakini bahwa ini hanya persoalan waktu sampai kapan kira-kira Bitcoin akan bersiap untuk kembali break ke area all-time high yang baru dan masuk ke fase price discovery. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah salah satu yang juga lagi banyak banget diperbincangkan di crypto Twitter, yaitu adalah Michael Dell, CEO-nya Dell Technologies, merupakan salah satu orang terkaya di dunia, mempunyai harta hingga bilionan dolar, teman-teman. Dan apa yang dia lakukan? Dia memberi sedikit kisi-kisi gitu ya, bahwa dia ternyata pro terhadap Bitcoin. Yang pertama, dia mengatakan scarcity creates value. Artinya apa? Sesuatu yang langka itu menciptakan nilai, teman-teman. Sama seperti misalnya kalian membeli lukisan yang langka. Nilainya pasti tinggi. Mobil-mobil yang langka, harganya pasti tinggi. Jam tangan yang langka, harganya juga tinggi. Sama, di Bitcoin juga barangnya langka. Kenapa, teman-teman? Sekarang kita melihat Bitcoin itu sudah tinggal sedikit lagi yang bisa ditambang. Seingat saya hanya kurang lebih anggap 2 juta koin lagi yang bisa kita tambang. Sampai ke tahun 2140. Oke, dan sekarang demand itu jauh melebihi supply baru yang diciptakan oleh para miners per harinya. Setelah kemarin halving. Dan itu bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk dimengerti, teman-teman, bahwa setiap kali ada sebuah aset yang demand-nya besar, tetapi supply-nya tidak mampu mencukupi, maka cepat atau lambat harganya yang akan terapresiasi. Nah, kemudian selain dia mengatakan scarcity creates value, ini mungkin terlalu umum ya gitu ya. Ya siapapun tahu gitu ya, scarcity creates value. Tetapi kemudian dia repost gitu ya, salah satu tweet dari Michael Saylor yang mengatakan Bitcoin is a digital scarcity. Oke. Dan juga dia ngepost salah satu gambar di sini yang di dalamnya ada logo Bitcoin. Jadi mungkin si Michael Dell ini nggak mau secara langsung ya menyatakan bahwa dia pro terhadap cryptocurrency, pro terhadap Bitcoin, dan kalian harus membeli Bitcoin. Tapi caranya mungkin lebih halus. Yang repost dari Michael Saylor, artinya ya dia cuma mengatakan, ini saya cuma repost loh, bukan saya ngomong gitu ya. Kemudian dia cuma mengatakan bahwa scarcity creates value, itu tidak juga menggambarkan bahwa dia pro terhadap Bitcoin. Tapi di sini dia memberikan gambar yang dalamnya ada logo Bitcoin, tapi di bawahnya lebih have fun aja gitu loh. Dia cuma mengatakan very entertaining. Jadi saya rasa ini cukup cerdas gitu ya. Bahwa dia pengen menyatakan bahwa dia pro terhadap Bitcoin, tapi dengan cara yang halus dan tidak terlalu blak-blakan gitu. So, itu adalah beberapa berita dan data yang terjadi selama 24 jam terakhir, teman-teman. Semuanya masih merujuk ke arah yang baik. Semuanya masih bergerak ke arah yang positif untuk Bitcoin,
dari waktu ke waktu kita melihat adopsi terus-menerus terjadi, pelan-pelan tapi pasti kita melihat semuanya sekarang mulai pengen mempunyai exposure terhadap Bitcoin. Dan yang paling penting tentunya bagi kalian mungkin adalah segi price action-nya ya. Mungkin kalian tidak terlalu peduli apa itu adopsi kok, apa itu yang lain-lain, saya nggak peduli kok. Yang penting harganya naik aja, itu aja yang saya mau. Oke, sekarang kita bakalan bahas dari segi price action gitu ya. Teman-teman, di video kemarin saya sudah sampaikan bahwa selama di area 64 sampai 63 ribu itu adalah masih saya pertahankan gitu ya, stand saya untuk mengatakan bahwa 64 sampai 63 ribu akan menjadi area local bottom untuk koreksi yang kita lihat di Bitcoin beberapa waktu terakhir. Kata kuncinya local bottom, teman-teman. Local bottom itu artinya kita hanya mendapatkan bottom sementara dan kemudian akan mendapatkan bounce yang lumayan signifikan. Setelahnya kita harus melihat keputusan market. Saya katakan ini minimal adalah local bottom. Kalau macro bottom, artinya kita sudah menyelesaikan koreksi di sini dan kemudian akan langsung masuk ke fase price discovery. Kalau sekedar local bottom, itu hanya berarti kita akan mendapatkan bounce yang signifikan, kemungkinan akan kembali menuju ke area major resistance, mungkin di sekitaran area 67.000. Atau setidak-tidaknya pun ke sekitaran area trendline di sini, yang sebenarnya sekarang tidak terlalu jauh lagi, teman-teman. Itu hanya terpaut kurang lebih $1.000-an lagi dari sini. Dan saya masih berpegangan dengan pendapat itu, bahwa area ini masih akan tetap menjadi local bottom. Dan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang kecil, teman-teman, maka kita bisa menemukan bahwa ada potensi pembentukan double atau bahkan triple bottom di sini, teman-teman. Dan ini adalah neckline-nya. Breakout dari sini bisa menjadi setup long berikutnya bagi teman-teman yang merupakan typical trader agresif dan menargetkan setidaknya ke sekitaran area 65.500 sampai 65.900 sebagai area trendline di sini. Tentunya sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian mau masuk ke setup seperti ini, pastikan kalian sudah mempunyai setup dengan risk to reward ratio yang baik sebelum memutuskan untuk long. Karena kita perlu tahu bahwa untuk sementara kita masih berada di downtrend gitu ya. Ini udah kita expect sebenarnya dari beberapa hari yang lalu, atau bahkan mungkin 1-2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kita kemungkinan akan masuk ke short term downtrend. Kalau teman-teman masih ingat, saya sampaikan hal itu kemungkinan di sekitaran area ini. Saya sampaikan bahwa kita akan flip ke short term downtrend, dan kita telah masuk ke short term downtrend itu selama kurang lebih 1 mingguan. Dan sekarang saya merasa bahwa kita sudah berada di local bottom-nya dan akan mendapatkan semacam rally setidaknya ke area trendline. Dan kalau kalian bisa menemukan ada setup dari sini, mungkin bisa dimanfaatkan setup untuk long. Sekali lagi teman-teman, saya bukan financial advisor, ini saya hanya infokan saja gitu ya. Kalian wajib melakukan riset sendiri, analisa sendiri supaya kalian mengerti cara memanage posisinya. Jangan hanya mengikuti apa yang saya katakan, karena bisa aja semua yang saya sampaikan salah gitu. Perlu kalian ingat. Oke? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian mau memanfaatkan reversal pattern di sini, kalau saya yang mau memanfaatkan, maka saya akan menunggu breakout dari neckline-nya di sini, dan kemudian retest, itu adalah menjadi setup bagi saya untuk masuk. Kalau rupanya kita kembali close di bawah area tersebut, maka saya harus disiplin dan kemudian close posisi tersebut. Cara masuknya bisa beragam, teman-teman. Kalau misalnya kalian menunggu breakout, retest, dan bounce-nya, dan kalian masuk mungkin ketika dia break ke area high yang baru, maka kalian cukup memprotek diri kalian di bawah area ini. Nah, ini mungkin risk-nya cukup kecil ya, jika dibandingkan dengan reward yang bisa teman-teman dapatkan. Kita kalau misalnya asumsikan kalian masuk di sekitaran area di sini dan memprotek diri kalian di bawah area itu, bahkan sedikit di bawah area itu, dan kemudian menargetkan ke sekitaran area trendline, ini masih dapat kurang lebih 4:1 secara risk ratio. Jadi itu masih cukup fine menurut saya untuk dicoba ambil. Tetapi jika kita tidak berhasil mendapatkan konfirmasi tersebut dan justru kembali sell off dari sini, maka teman-teman tidak boleh masuk. Tunggulah lagi setupnya, katakanlah kita mendapatkan ada double bottom yang lebih besar dari sini dan kemudian breakout dari neckline. Nah, ini baru kalian masuk. Intinya semua setup itu harus tunggu validasinya atau konfirmasinya sebelum kalian masuk.
karena bisa jadi setupnya terinvalidasi. Nah, invalidasi dari setup ini tentunya adalah kalau kita sell off di sini dan membentuk lower low baru, ya berarti reversal pattern di sini tidak lagi valid, gitu ya. Dan jika kita sudah close 4 hour candle di bawah 63.000, teman-teman, kalau itu sampai yang kita lihat, maka saya tidak lagi akan mencari peluang untuk long. Saya mungkin akan menunggu dia kembali ke sekitaran area 60.000 sebelum mungkin saya berniat lagi gitu ya untuk mencari peluang untuk long, karena di situ kita akan kembali ketemu dengan area major support. Jadi untuk kesimpulannya teman-teman, short term saya sudah akan flip ke arah bullish untuk Bitcoin dan berekspektasi bahwa apa yang kita lihat di sini sudah merupakan pembentukan local bottom, alias ini bisa menjadi area di mana saya akan start untuk mencari peluang untuk long, menargetkan setidak-tidaknya ke area trendline. Jika kenaikan yang kita lihat tersebut terlihat sangat impulsif dan langsung breakout, maka ini mungkin bisa saya hold lebih panjang dan menargetkan ke target kedua di 67.000. Dan ini mungkin sudah saatnya kalau misalnya nyampe ke sini, saya akan lakukan take profit sebagian. Kalau ternyata kita breakout dan konsolidasi, maka itu menjadi berita yang sangat baik karena itu bisa jadi merupakan clue dari market bahwa kita telah menyelesaikan koreksi di sini dan bersiap untuk kembali breakout ke area all time high yang baru. Sebenarnya penurunan yang kita lihat di sini tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat di sini ya teman-teman. Penurunannya itu tidak terlalu impulsif, korektif banget, tapi terus merangkak turun. Sebelum pada akhirnya kita mampu breakout kembali di atas area resistance, konsolidasi, dan kemudian mendapatkan rally. Itu juga yang bisa terjadi di sini kalau kita breakout di atas 67.000, konsolidasi, dan kita bisa mendapatkan rally. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.